Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kakak sayangi dan banggakan mahasiswi International Class of Islamic Microeconomics dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Okay, today we will discuss about this topic about consumption theory in the Islamic Microeconomics. Before we start our class, seperti biasa, mari kita awali perkuliahan ini dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan di tempat masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar ala وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا Dan kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, now we will discuss about this concept about consumption theory in the Islamic microeconomic. Okay, for the beginning in this chapter, students will know about the first one, main concept of consumption, the second, the Islamic framework of consumption, and then views on Muslim thinkers about consumption. Jadi hari ini beberapa hal yang kita diskusikan, yaitu apa itu konsumsi, kemudian bagaimana konsumsi dalam perspektif ekonomi mikro Islam, yang ketiga yaitu bagaimana semestinya kita sebagai seorang muslim ini berpikir mengenai konsumsi kita, gitu ya. And then the first one, what is consumption? In the economic theory, people perform two primary functions within the market. These functions or roles are consumers and producers. Jadi yang kita pahami bahwasanya dalam konteks ekonomi, kita sebagai pelaku ekonomi selalu dihadapkan atau mungkin bisa berperan sebagai satu atau bahkan kedua hal ini, jadi produsen dan konsumen. Maka kemudian consumption is perhaps the last and very important stage in economic, bahwasanya yang kita pahami konsumsi juga menjadi hal yang sangat penting dalam ekonomi.
Kita bisa lihat bahwasanya kita lihat contohnya di negara kita di Indonesia, jumlah penduduknya sangat besar, maka ekonomi Indonesia ini tumbuh salah satunya dari sektor konsumsi, ya. And then consumption stands for a spending of wealth for satisfaction or of human wants such as food, housing, education, health, other personal or family needs. Jadi yang kita lihat tadi di negara kita Indonesia ini, karena jumlah penduduknya begitu besar, maka kebutuhan sehari-hari juga sangat besar. Semua orang butuh makan, maka di situ industri warung, industri rumah makan tumbuh. Kita juga butuh pakaian, maka di situ industri fashion tumbuh, industri pakaian tumbuh. Kemudian orang juga, semua manusia juga butuh tempat tinggal, maka di situ industri perumahan, industri rumah dan sebagainya, retail tumbuh. Maka kemudian kebutuhan pendidikan, kesehatan juga menumbuhkan industri di tempat tersebut, ya. And then what the difference? Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya mengenai konsumsi ini dalam ekonomi mikro konvensional yang semester 2 kemarin mungkin dengan sekarang yang kita bahas di ekonomi mikro Islam ini. Pertama kita lihat di sini, in Islam the consumer is aware of Islamic norms and his behavior is governed by them. The basic principle of consumption laid down by Islam are three things about this. The first one, consumption of lawful things. The second one, consumption of pure and clean things. And then moderation in consumption. Jadi kita lihat di sini bahwasanya dalam Islam kita sudah jelas, kita punya syariah Islam tersendiri, yaitu apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di sunnah hadis Rasulullah, itu yang kita perhatikan tentunya. Maka kemudian dikatakan di sini ada beberapa prinsip dasar dari konsumsi pada ekonomi mikro Islam. Yaitu pertama, consumption of lawful things. Jadi kita lihat di sini konsumsi dari hal-hal yang sangat kita butuhkan. Jadi konsepnya yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu mengenai maslahah itu dulu, baru yang kemudian keinginannya kita kebutuhan dulu, baru keinginan yang kita fokuskan gitu ya. Kemudian consumption of pure and clean things. Jadi kalau kita lihat dalam Islam sudah jelas, kita punya konsep namanya halalan thayyibah. Jadi kita konsumsi barang yang halal juga baik, maka dikatakan pure and clean things, itu istilahnya. Maka kemudian moderation in consumption. Jadi yang kita lihat mengenai moderasi ini, kita juga pahami bahwasanya sebagai pelaku ekonomi kita selalu punya namanya rasional, keinginan untuk konsumsi gitu ya. Oke. And then in Islam the consumption choice is how much the income to be spent on worldly needs and how much to spend in the way of Allah or infaq fisabilillah. Jadi kita lihat bahwasanya dalam Islam pilihan konsumsi itu ada dua. Jadi kita bisa melakukan konsumsi duniawi yang kita lakukan sehari-hari, seperti kita beli makan, kita beli minum, mungkin suatu waktu juga perlu pakaian baru gitu ya istilahnya. Kemudian juga dikatakan to spend in the way of Allah. Jadi kita pahami infaq fisabilillah. Kita punya kewajiban zakat, kita punya disunahkan mengenai infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Karena dengan adanya ziswaf ini ekonomi akan bertumbuh. Kemudian disebutkan juga Muslims are motivated to spend in the way of Allah, talk many Quranic and hadis which highlight the rewards in the hereafter. Kalau kita lihat bahwasanya sebagai muslim kita selalu dimotivasi untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Sudah jelas banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bagaimana pentingnya kedua hal ini tadi. Jadi poin ziswaf tadi yang kita pahami, ada fikih ziswaf dari semester 3 ini yang dikatakan in the rewards in the hereafter, bahwasanya semua hal yang kita keluarkan ini akan mendapat pengembalian nanti di akhirat, nanti di surganya Allah nanti ya. Maka kemudian kita lihat di sini about consumption choice, bahwasanya dikatakan consumer dalam ekonomi mikro Islam selalu punya pilihan, yaitu disebutkan di sini consumer choice for allocation of resource. Jadi bagaimana konsumen memilih mengalokasikan sumber dayanya, mengalokasikan dananya. Maka dikatakan di sini sebagai layer pertama first choice-nya, yaitu dikatakan ada dua hal, worldly needs and cause of Allah. Jadi yang kita lihat tadi konsumsi duniawi dengan konsumsi yang kita lakukan di jalan Allah, infaq fisabilillah tadi istilahnya. Kemudian the second choice, jadi dilihat juga ada istilahnya present consumption and future consumption. Bahwasanya kita dengan dana yang kita punya juga mestinya nggak kita habiskan semua.
Karena memang ada kebutuhan saat ini atau present consumption. Kemudian kita juga punya namanya future consumption. Kita punya kebutuhan di masa depan, maka untuk itu kita diminta untuk menabung, diminta untuk berinvestasi, diminta untuk berbisnis dan sebagainya, gitu ya. Maka kemudian disebutkan sebagai present consumption-nya ada third choice, ada essential, complementaries, and amelioraries. Jadi dikatakan di sini kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, itu istilahnya ya. Maka kita lihat berikutnya di sini mengenai konsep konsumsi dalam mikro Islam, bahwasanya the purpose of consumption in Islam is to create maslahah worldly and ukhrawi. Jadi kita lihat tujuan utama konsumsi dalam mikro Islam adalah menciptakan maslahah. Jadi bukan utilitas tapi maslahah. Apa yang kita konsumsi kita pikirkan dulu apakah memang ini kebutuhan kita atau keinginan. Kalau hanya keinginan mungkin ditunda dulu saja, gitu ya. Karena kita lihat intinya dalam mikro Islam adalah al-falah, jadi keberuntungan dunia akhirat, worldly need-nya dapat, ukhrawi needs-nya juga didapatkan nanti. Maka kemudian disebutkan di bawah ini, yaitu worldly maslahah are a basic human need. Bahwasanya nggak kita pungkiri, bahwasanya maslahah dunia juga menjadi kebutuhan manusia. Bahwasanya kita setiap hari perlu makan, perlu minum. Selainnya juga perlu kita untuk bersekolah, untuk berkuliah, sewaktu-waktu juga perlu dana untuk rekreasi, untuk kesehatan dan sebagainya. Maka disebutkan di sini poin ketiga, the maslahah of the hereafter, the fulfillment of religious obligation. Jadi kita pandang bahwasanya maslahah pada kehidupan setelah dunia ini, kehidupan akhirat ini juga akan kita dapatkan dengan melakukannya di dunia, ya. Maka istilahnya di sini that means human eat and drink in order to worship for Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pastinya kita perlu makan dan minum. Kita ambil contoh dalam puasa Ramadan pun kita nggak diminta 1 bulan penuh nggak makan nggak minum, tentu nggak mungkin. Maka di situ ada waktu sahurnya, ada waktu buka puasanya. Karena dengan demikian kita punya energi yang kita bisa pakai untuk beribadah kepada Allah, untuk kita mencari ilmunya Allah dan sebagainya, gitu ya. Maka the second one of this concept is about maslahah in consumption, and then we talking about this. Maslahah in etymologically is mean maslahah itself comes from the word solaha, which means benefit and interest for many people. Jadi kita pahami maslahah ini secara istilahnya, secara etimologinya, yaitu berawal dari kata solaha yang diartikan sebagai benefit and interest, yaitu kepentingan dan keuntungan bagi masyarakat banyak, for many people. Kemudian salah satu tokoh Islam klasik, Imam Shatibi, mengatakan, Imam Shatibi use the term maslahah which has a broader meaning than just utility or satisfaction in conventional economic terminology, then maslahah being the main goal of Syariah law. Jadi kita lihat bahwasanya maslahah ini menjadi poin utama dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam, bahwasanya dengan adanya maslahah utilitasnya tetap didapatkan, tapi bukan hanya utilitas dunia, tapi dunianya dapat, ukhrawi nanti akhiratnya juga didapatkan. Itu konsepnya ya, maslahah ini ya. Kemudian kita membicarakan berikutnya maslahah in consumption. The maslahah contains benefit and blessing is in the term of consumption behavior. Consumer will consider the benefits and blessing resulting from his consumption activities. Kita lihat dengan adanya maslahah ini, dengan adanya keuntungan bagi masyarakat banyak, maka dikatakan di sini akan ada konsepnya mengenai perilaku konsumsi, consumption behavior. Bahwasanya setiap konsumen akan selalu dihadapkan pada pilihan. Jadi aktivitas mana yang dia pilih, apakah aktivitas yang berujung pada keuntungan duniawi saja ataukah dapat dari akhiratnya juga. Maka disebutkan berikutnya di sini, consumers feel the benefits of consumption activity when they get physical or psychological or material needs fulfilled. Jadi disebutkan bahwasanya intinya semuanya juga didapatkan. Jadi secara fisiknya, secara psikologinya, kebutuhan duniawinya juga didapatkan. But on the other hand, he will get blessing when he consumer goods or service that are legalized by Islamic law. Bahwasanya dengan dia melakukan konsumsi ini tadi, dia juga mendapatkan keuntungan, dia juga mendapatkan pahala dalam hukum Islam. Kita ambil contoh saja, misalkan kita mau makan.
Kalau dikatakan orang non muslim makan daging sapi atau daging babi itu sama saja, tapi kita jelas berbeda. Dalam Islam sudah jelas daging babi itu diharamkan. Maka kemudian kalau kita makan daging babi selain haram juga ada mudaratnya bagi kesehatan. Semua dokter sepakat bahwasanya dalam daging babi ada cacing pita yang mau dimasak berjam-jam pun, berhari-hari pun nggak akan pernah mati. Maka itulah kenapa dalam syariah Islam dengan tegas diharamkan kita makan babi. Karena tahu masih banyak daging lain yang bisa kita konsumsi, daging sapi halal, daging kambing halal, kerbau halal, ayam bebek halal, gitu ya. Oke. Maka berikutnya membicarakan mengenai konsumsi, masalah dalam konsumsi. Kita bisa lihat di sini bahwasanya dalam konsumsi kita selalu dihadapkan pada poin positif dan negatif. Bahwasanya individu yang mengkonsumsi barang halal dengan kualitas baik dengan niatan ibadah, maka dia akan mendapatkan manfaat duniawi dan berkah sekaligus sehingga dia meraih kemaslahatannya, nilainya positif. Dan sebaliknya, individu yang mengkonsumsi barang haram, maka ia hanya akan mendapatkan manfaat dunianya saja. Bahkan terkadang manfaatnya pun tidak diperoleh, tidak ada berkah sehingga tidak ada kemaslahatannya dari konsumsi tadi. Maka kita ambil contoh di sini ada berita saya ambil pesta miras oplosan 3 warga tewas. Jadi kalau kita lihat dalam Islam juga selain babi tadi juga sangat tegas diharamkan kita nggak boleh mendekati minuman keras, alkohol. Karena sudah sering kita lihat dalam berita-berita banyak orang yang berawal dari mabuk, kemudian dia lanjut ke kejahatan berikutnya, dia bisa mencuri, bisa merampok, bisa memperkosa, bisa membunuh dan sebagainya. Maka itulah kenapa dalam Islam dengan tegas diharamkan minum alkohol tadi, ya. Maka disebutkan dengan konsumsi barang haram, dengan konsumsi alkohol tadi, manfaat duniawinya sudah nggak dapat, ada penyakitnya di situ, kemudian sudah jelas nggak ada berkahnya, nggak ada kemaslahatannya, gitu ya. Oke, maka kita lihat di sini masalah in consumption berikutnya yaitu mengenai fungsi konsumsi. Jadi kita lihat di sini ada kurvanya mengenai fungsi konsumsi. Yang pertama di sini mengenai tingkat konsumsi atau C, kemudian di bawah yaitu mengenai pendapatan disposable, yaitu pendapatan dikurangi tabungan, Y min T. Maka secara hukumnya, secara rumusnya akan selalu seperti itu. Setiap ada penambahan peningkatan, maka di situ konsumsinya juga akan bertambah. Ambil contoh aja mungkin mahasiswi kelas internasional ini ya. Mungkin sebelumnya ketika awal kuliah dulu uang sakunya sebulan diberikan 2 juta. Kemudian orang tuanya dapat rezeki lebih, dapat peningkatan jabatan, usahanya tambah baik. Maka kemudian uang sakunya mungkin dikirimi lebih sampai 3 juta, 4 juta. Maka disitu kan secara konsumsinya juga pasti meningkat. Mungkin yang awalnya makannya sederhana bisa makan lebih enak lagi istilahnya gitu ya. Mungkin bisa pindah kos dan sebagainya. Maka hukumnya akan selalu seperti ini, fungsi konsumsi. Setiap ada penambahan pendapatan disposable, maka disitu tingkat konsumsinya juga akan meningkat ya. Oke. Maka kalau kita lihat berikutnya di sini yaitu hubungan konsumsi dunia dengan akhirat. Maka kita lihat secara kurvanya berbeda dengan kurva konsumsi pada ekonomi konvensional tadi. Karena kita di dalam ekonomi mikro Islam, selain kita punya yang namanya X di sini yaitu worldly need, kita juga punya yang namanya Y di sini yaitu spending in the cause of Allah. Bahwasanya kita konsumsi kita, pengeluaran kita bukan hanya untuk kebutuhan duniawi, tapi juga ada kepentingan akhirat yang kita lakukan saat ini. Maka kita diwajibkan berzakat, kita diminta untuk berinfak, sedekah dan wakaf. Maka itu istilahnya sebagai Y di sini, spending in the cause of Allah. Maka kurvanya akan berbeda. Jadi kurvanya di sini semakin besar tingkat konsumsi duniawi, maka di sini juga diharapkan semakin besar pula Y-nya yaitu spending in the cause of Allah-nya ini. Maka seimbang. Ketika konsumsinya tinggi, maka jumlah infaknya juga diminta tinggi, gitu ya. Maka kalau dilihat di sini beberapa konsep berikutnya yaitu mengenai formula maslahah. Pertama disebutkan di sini maslahah adalah F plus P yaitu manfaat ditambahkan berkah. Kemudian berkah itu dirumuskan pahala dikali manfaat. Ya, contohnya di sini maka ada pertanyaan pahala dosa apakah bisa dihitung ya.
Maka kalau kita lihat pahala dan dosa tidak mungkin dapat dihitung secara kuantitatif oleh manusia, karena itu sudah menjadi rumusnya Allah, sudah menjadi sunatullah, bahwasanya setiap ibadah kita, mungkin ambil contoh sama-sama sholat 5 waktu, tapi yang satu bisa begitu khusyuk, yang satunya mungkin kurang begitu khusyuk, maka pahalanya sudah pasti berbeda, gitu ya. Namun kemudian dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah juga banyak ilustrasi secara kuantitatif untuk menggambarkan pahala kebaikan suatu perbuatan. Misalkan disebutkan di sini pahala berinfak atau sedekah dinilai 700 kali lipat. Jadi yang kita lihat ketika kita berinfak di jalan Allah itu diibaratkan kita menanam satu benih. Dari benih itu kemudian tumbuh 10 batang. Dari 10 batang masing-masing tumbuh 70 buah, maka dikatakan di sini 700 kali lipat. Kemudian juga ada juga kemudian dalam hadis Rasulullah disebutkan sholat berjamaah nilainya 27 kali lebih baik daripada sholat munfarid sendirian. Kemudian ada juga malam Lailatul Qadar lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan kita ibadah dan lain sebagainya. Maka pola-pola ini pada dasarnya untuk mengukur kemaslahatan hanya sebagai model saja, bukan hitungan pasti, bukan hitungan nyata ya. Jadi kita lihat di sini contohnya individu yang mengkonsumsi barang halal dengan niatan ibadah. Jadi contoh tadi dengan kita menghindari babi, kita menghindari minum alkohol, maka di situ kita bisa makan makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang berguna bagi kesehatan tubuh. Maka di sini manfaatnya dapat, pahalanya dapat, maka kemudian istilahnya berkahnya juga dapat, maslahahnya juga dapat. Ada perhitungan angka kasar seperti ini, contoh saja. Tapi kemudian kalau kita lihat tadi individu yang mengkonsumsi barang haram, misalkan dia makan daging babi, dia minum alkohol, maka di sini dari pahalanya jelas nggak dapat atau seringkali juga disebutkan minus ya. Jadi pahalanya minus, otomatis berkahnya juga minus, sehingga masalahnya juga minus, negatif, nggak ketemu di situ ya angkanya. Oke. Maka di sini berikutnya mengenai masalah in consumption, kita lihat di sini bahwasanya secara hukumnya fungsi konsumsi akan selalu berbentuk seperti ini. Jadi ada yang disebutkan di sini total utility, kemudian di bawahnya kuantitinya, seberapa banyaknya. Kemudian ada slope-nya seperti ini, di suatu titik akan ketemu namanya di titik jenuh ini hingga turun utilitasnya. Contoh kalau ingin tahu lihat gambaran dari kurva ini, kita bisa lihat misalkan ketika kuliah offline dulu, mungkin kuliahnya padat jam pertama sampai sore kuliah, sampai lupa makan. Kemudian setelah selesai kuliah sore baru ingat kok belum makan, sehingga kan kondisinya kan sangat lapar. Maka kemudian makan satu piring, rasanya kok belum kenyang. Nambah lagi piring kedua, masih belum kenyang, nambah lagi piring ketiga, sampai di piring keempat, piring kelima mungkin sudah kekenyangan. Kalau diteruskan lagi bisa muntah, contohnya ya. Maka dikatakan konsumsi akan selalu seperti itu. Akan ada kenaikan di setiap peningkatan konsumsi, akan ada kenaikan total utilitasnya. Namun kemudian di satu titik tertentu akan ketemu dengan titik jenuh. Maka kita mungkin istilahnya sudah merasa kekenyangan, kalau diteruskan lagi pasti akan muntah, maka disitu disebutkan turun di sini kurvanya. Ya. Contohnya gimana kalau kita lihat saat ini kan banyak ya budaya aneh-aneh kayak gini. Kita bisa lihat ada budaya mukbang ini. Jadi contohnya makanan untuk porsi 1 RT dihabiskan sendiri hanya untuk viral di YouTube, viral di Instagram. Itu kan banyak sekarang seperti itu. Karena kalau kita lihat contohnya seperti ini, apakah sesuai dengan Islam? Kan pastinya enggak. Karena kalau kita dalam Islam konsumsinya kan sudah jelas disebutkan, kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, gitu ya. Terakhir mengenai marginal utility and marginal maslahah, bahwasanya dalam ekonomi konvensional selalu dikenal dengan hukum the law of diminishing return, yang kurva tadi ada penurunan tadi. Itu artinya bahwa ketika individu mengkonsumsi suatu barang secara berulang kali, maka tambahan kepuasannya akan menurun atau berkurang. Akan ada satu titik tertentu mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, kekenyangan tadi istilahnya. Namun demikian kalau kita berfokus pada ekonomi mikro Islam, the law of diminishing return ini tidak selamanya berlaku, khususnya pada maslahah.
Karena kalau kita fokusnya pada maslahah, semakin tinggi utilitasnya, semakin tinggi maslahahnya, maka akan semakin banyak keuntungannya di situ. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ambil contoh, misalkan kita ada rezeki, dana sekali makannya punya uang 50.000, yang sering kakak bilang di kelas dulu. Daripada makannya kita habiskan sendiri di mall sebelah, mall di Noyo, hanya kenyang sendiri, senang sendirian, kan kita juga bisa punya opsi lain. Kita makan di kantin Unisma saja, kita ajak teman-teman, kita berdua, bertiga, berempat, kenyang rame-rame sambil ngobrolin, sambil diskusi mata kuliah, sambil mengerjakan tugas mungkin gitu ya. Maka dikatakan berbeda hukumnya. Ketika fokusnya pada utility, maka dikatakan the law of diminishing return. Di satu titik tertentu akan turun utilitasnya, akan turun kemudian total manfaatnya. Berbeda ketika dengan fokus mikro Islam di sini, yaitu mengenai maslahah. Hukumnya tidak berlaku pada maslahah. Semakin tinggi maslahah, semakin banyak manfaatnya. Itu ya. Oke, that's the last of our class today. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Kakak akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.